Mohon perhatian kepada Bapak Ibu semua, acara segera dimulai. Dimohon untuk tenang. Sekali lagi, acara segera dimulai, maka mohon Bapak Ibu untuk tenang lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Bapak Kyai Haji Dr. Andes Ahmad Taufik Kusuma, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah Aisyah sekota Malang, dan yang berbahagia Bapak Ibu calon jamaah haji Muhammadiyah Aisyah Kota Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan calon jamaah haji Muhammadiyah Aisyah Kota Malang bertepatan pada hari Ahad tanggal 5 April 2026 di Aula PDM Kota Malang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Para hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara izinkan kami menyampaikan pantun. Ini ketularan dengan Pak Imam ya. Pergi ke pasar membeli kurma, tak lupa membeli 2 delima. Hari ini kita berkumpul penuh makna, mengantar tamu Allah penuh doa dan cinta. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan Sang Surya dan Mars Aisyah, keempat pamitan dari calon jamaah haji, kelima sambutan-sambutan, keenam tausiah dan doa, ketujuh pelepasan calon jamaah haji. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah, syahadat dan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baiklah, memasuki acara yang kedua, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Yasir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya menyanyikan lagu Sang Surya dan Mars Aisyah yang akan dipimpin oleh Ananda Agnes Zakia. Kepada seluruh hadirin semua kami mohon untuk berdiri.
Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk pagi ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan juga silaturahim yang saat ini masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah memiliki rangkaian acara yang sudah disebutkan oleh Bu Fauzia sebagai MC, bahwa Bapak Ibu calon jamaah haji ini ada acara pelepasan yang artinya adalah Bapak Ibu akan kita doakan bersama supaya di dalam pelaksanaan nanti apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu menjadi haji yang mabrur, bisa terlaksana. Jadi tidak mungkin pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting baik Muhammadiyah dan Aisyah mendatangi rumah ibu-ibu dan bapak-bapak satu persatu karena waktu dan juga kesibukan masing-masing, sehingga diadakan acara ini dalam rangka bagaimana kita bersama-sama bisa mendoakan selain sanak saudara, tetangga, kanan kiri, tapi kami sebagai lembaga, sebagai organisasi ingin mendoakan ibu-ibu. Itu saja samunya Ibu. Nanti kalau samunya minta sendiri. Ya. Maka pagi ini selain itu tadi yang saya sampaikan sebagai ibadah puncak, ya. Kita haji ini kan ibadah puncak dari seorang muslim, di mana dari rangkaian rukun Islam itu terakhir haji, dan ibu-ibu, bapak-bapak diberi kesempatan tahun ini untuk berangkat. Maka bekal-bekal yang sudah diberikan pada manasik itu sudah banyak. Maka kami pimpinan daerah Aisyah hanya menyampaikan dan berdoa agar seluruh jamaah haji kita sehat, ya Bu ya, lancar dan diberi kekuatan, kesabaran, ya, sehingga bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnah, sehingga di tanah suci nanti kita setelah selesai dan pulang ini bisa menyandang haji yang mabrur. Amin, insya Allah. Ya, karena katanya di materi-materi itu kan begitu. Bekal kita itu adalah S, ikhlas sama sabar, namanya Bu. Ya, kalau kepingin lancar, karena setiap orang punya punya pengalaman sendiri-sendiri yang tidak bisa diceritakan oleh masing-masing itu dalam kondisi yang sama. Jadi nanti itu mesti macam-macam. Ada yang karena jeruk kecut, nah jadi itu karena lagi kok kecut. Ada yang karena telat makan itu juga memicu. Semua karena di sana katanya setannya besar-besar ya. Jadi itu harus siap-siap. Katanya Pak Taufik itu gitu ceritanya. Jadi kan kita ini sebetulnya haji yang kita pilih haji tamattu ya yang banyak ya Pak ya. Ya. Ya kan begitu. Kalau di syairnya Pak Taufik biasanya ngajari begitu. Jamaah haji Indonesia dari dulu hingga sekarang cara tamattu banyak
jalan dan gitu. Jadi bayar jam itu kewajiban ya. Begitu. Itu saya masih ingat karena itu diajarkan tahun 2005, 20 tahun yang lalu saya sebagai calon jamaah haji. Jadi S itu ya, ikhlas dan sabar. Jadi saya dulu di sana sabar, kok sekarang nggak pati, balik mana? Jadi kaji tomat, atau kumat mana itu? Kemudian yang kedua, ibu-ibu selain kita mendoakan Bapak Ibu semua pimpinan daerah Aisyah, juga kami mohon didoakan baik pimpinan daerah Muhammadiyah maupun pimpinan daerah Aisyah itu kita di tanah air ini diberikan kesabaran, diberikan ketekunan dan juga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang diberikan kepada kita. Jadi nanti banyak waktunya pada saat di Arafah, ya bapak-bapak juga. Maka dari itu ibu-ibu dan bapak semua, saya pimpinan mewakili pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, mohon maaf apabila pada acara yang sudah digelar ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Ibu kita doakan sekali lagi untuk bisa lancar, ikhlas dan juga sabar. Itu ya. Terima kasih. Nasrullah wa fathullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kiai Haji Taufik Kusuma, jamaah calon haji. Yang benar calon jamaah haji apa jamaah calon haji? Konsul guru bahasa Indonesia. Mungkin yang lebih tepat jamaah calon haji. Karena kalau bapak-bapak sudah di ruangan ini berarti sudah siap berangkat. Berarti bapak sebagai jamaah calon menjalankan ibadah haji. Tapi kalau baru terdaftar terus nanti porsinya 7 tahun lagi, itu baru jamaah calon haji. Kan gitu, belum tentu sampai 7 tahun lagi. Ya, mungkin karena kita nggak sampai atau mungkin porsi kita lebih maju lagi. Yang dirahmati oleh Allah SWT. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah beserta pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah yang hadir pada pagi hari ini, ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah, dari cabang dan ranting yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah. Kami dari pimpinan daerah juga tidak mau kalah mengikuti Ibu PDH tadi. Selaku pimpinan dan pribadi, karena ini suasananya masih suasana Syawal, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, semoga amal ibadah kita selama Ramadan, ya, sholat kita, puasa kita, tadarus kita, infak kita dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan atas segala khilaf dan kekurangan kami dari pimpinan daerah apabila sampai hari ini ada yang masih belum sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami memang sengaja membuat acara yang disampaikan oleh Bu Hera tadi sebagai sarana untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian.
Tapi mohon izin saya sedikit memberi bekal ya Bu. Tadi kalau bekal yang lain kan tadi Bu Hera yang akan ngasih samunya. Jadi kalau sudah sampai di ruangan ini, insya Allah Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk menjalankan atau berangkat ke haji. Kenapa itu? Haji itu yang pertama Bapak Ibu pasti butuh harta, butuh materi. Untuk bisa mendaftar itu puluhan juta, bahkan sekian tahun yang lalu. Bersyukur tahun ini insya Allah Bapak Ibu punya paling rendah kayaknya dibandingkan tahun-tahun kemarin. Ini harus disyukuri, nikmat Allah yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Barangkali yang sudah disiapkan yang lalu kan berapa? 70 sekian itu kan? Berarti sisanya dipakai untuk uang satu sendiri. Jadi Bu Hera nggak perlu nyaman ya Bu. Tapi Bapak Ibu sekalian harus diingat bahwa berangkat ke tanah suci itu dengan tujuan ibadah. Kalau belanjanya itu bisa jadi yang utama ya Bu Ibu. Belonjone sih biasanya. Baru sampai mendarat, sampai di Masjidil Haram sudah tanya, mana bidaun itu ya gitu. Itu. Sekarang nggak ada pasar seng Bu. Kalau zaman dulu yang dicari pasar seng, sekarang nggak ada pasar seng. Sekarang semuanya mall bagus-bagus asing. Ya, jadi ya harapannya harta yang ada bisa dimanfaatkan lebih baik, tidak mengurangi niat ibadah ke tanah suci. Yang kedua adalah aman. Kita nggak mungkin bisa berangkat ke tanah suci kalau situasinya tidak aman. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga keamanan ini bisa terjamin pada saat Bapak Ibu berangkat sampai nanti kembali lagi ke tanah air. Setiap hari kita di media massa disuguhi drone yang lewat, rudal yang lewat gitu. Bahkan beberapa nyasar di samping-sampingnya Saudi misalnya begitu. Nah, untuk itu kita tidak boleh lepas selalu berdoa dan mohon kepada Allah agar perjalanan kita tetap lancar. Karena beberapa jamaah umroh kita yang kemarin ada yang sempat tambah hari, yang mestinya cuma 10 hari, 12 hari bisa ketambahan lebih dari itu. Nah, semoga Bapak Ibu nanti waktu haji minta ditambah atau tidak? Ya. Semoga bisa sesuai dengan jadwal. Yang ketiga adalah perlu bekal kesehatan jasmani. Satu-satunya ibadah yang sempurna dilakukan butuh kesehatan jasmani itu ibadah haji. Kalau kita sholat kan tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring, kan begitu. Tapi kalau tawaf harus keliling, kalau sa'i harus lari mondar-mandir, kan begitu. Jadi memang ada situasi-situasi yang darurat itu bisa diwakilkan, tapi kurang afdol kalau Bapak Ibu tidak sendiri. Kalau perlu malah digendong, kan begitu kalau riwayatnya. Kalau sekarang tidak perlu digendong karena sekarang ada mobil. Tinggal Bapak Ibu tadi yang bekal pertama tadi mampu membayar mobil itu untuk puter berapa kali tawaf, silakan. Yang terakhir yang perlu kita
bahwa adalah bekal keimanan. Jadi kita harus selalu memperbarui niat. Dari awal Bapak Ibu mendaftar sampai sekarang, sampai nanti mau berangkat, sebenarnya saya ke Tanah Suci itu niat saya apa? Semata-mata merespon panggilan Allah, sehingga ucapan kita dan bibir kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, bukan karena sebab yang lain, bukan karena tetangga saya sudah haji saya kok belum, bukan karena teman saya yang sudah haji saya kok belum, bukan karena kalau saya sudah berhaji biasanya rezekinya bertambah. Iya, begitu, ada yang begitu ya. Kalau harta kita bawa berangkat ke haji, nanti Allah akan ganti. Tapi bukan itu niat kita. Niat kita ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi panggilan Allah tadi. Nah, semua bekal itu yang paling baik adalah bekal keimanan dan ketakwaan. Jadi bagaimana bisa membawa bekal keimanan dan ketakwaan di Tanah Suci? Kalau kita sudah benar-benar niatnya karena Allah, apapun yang terjadi di sana itu kita kembalikan lagi sebagai takdir Allah. Kita cuma bisa berusaha. Bapak Ibu mengikuti manasik di KBIH RSI Aisyah mungkin, atau mungkin di KBIH yang lain. Ada KBIH yang di luar RSI Aisyah, ada yang di kabupaten atau di institusi yang lain. Itu semua sekedar ikhtiar. Bapak Ibu sudah dikoordinasikan oleh pimpinan KBIH-nya. Ada karu, ada karong, ada macam-macam itu. Harapannya apa? Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah dengan lebih teratur, aman, pulang, berangkat dalam kondisi yang sehat. Termasuk disertai oleh tim kesehatan, khususnya KBIH RSI Aisyah, di samping dokter dari kloter RSI Aisyah mendampingi petugas kesehatan sendiri. Nah, untuk itu ketakwaan itu menjadi pegangan pokok pada saat sampai di sana perjalanan prosesi haji ternyata ada yang meleset atau kurang tepat, kurang sesuai dengan hasil koordinasi oleh tim KBIH atau tim kloter yang lain. Saya kira demikian bekal sedikit yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah calon haji sekalian, dengan permohonan titip seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua PDA tadi, Bu Hera. Bukan hanya kami di PDM, termasuk semua amal-amal usaha kami di pimpinan daerah. Ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit, ada klinik, ada panti asuhan, ada beberapa PT yang dimiliki oleh pimpinan daerah agar bisa berjalan dengan baik, berkhidmat untuk umat dan bangsa sehingga lebih bermanfaat. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Dr. Ali. Terima kasih sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan kepada Bapak yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Taufik Kusuma. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, ada Dr. Andri, Bapak Marianto, ada Pak Surajudin, ada Pak Imam Mardaki, dan yang lainnya, pimpinan daerah Asia, ada ketuanya, dan tadi dikatakan lengkap, kok belum lengkap, mau dibagi. Yang kami hormati, serta Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Pagi ini kita bersama oleh Allah diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan kalimat pelepasan oleh Muhammadiyah dan Aisyah calon jamaah haji warga Muhammadiyah Aisyah Kota Malang dan sekitarnya. Kalau Abu Hurairah mengatakan wadika kama wadda'ani Rasulullah. Jadi saya pamit kepadamu sebagaimana Rasulullah pamit kepadaku ketika berangkat ke tanah suci. Oleh karena itu, sampai kita dilepaskan, biasanya Bapak Ibu juga pamitan kepada keluarganya, pada sanak famili, kerabat, dan pamitan itu biasanya ada tarik piringnya, biasanya angkutan keludi-keludi gitu. Tapi ini kan tidak ada tarik piring, karena ini bukan pamitan, jadi pelepasan. Kalau pelepasan ada kotaknya. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran pada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Pimpinan daerah lewat Pak Marianto nelpon saya, tolong diberikan pesan maksimal 15 menit. Saya jawab 7 menit. Saya jawab 7 menit cukup. Tadi dari Ibu Daerah, dari Pak Dr. Andi sudah bekal. Kemudian saya ingin menyampaikan filosofi daripada event-event di dalam menunaikan ibadah haji. Misalnya makan ihram. Itu filosofinya itu kan hanya 2 lembar kain yang tidak berjaya. Berarti diletakkan semua atribut keduniaan. Yaitu yang jadi wali kota, yang jadi anggota DPR, yang jadi ketua PDN, belum datang ini. Ini diletakkan semua. Jadi semua sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling takwa, yang paling taat. Di samping itu filosofinya adalah bagaimana kita ini kawaladat umum, seperti anak yang baru dilahirkan, seperti anak yang baru dilahirkan. Jadi belum punya baju, belum punya kaos, belum apa, tapi kita menggunakan gedong, digedong oleh ibu kita itu dengan kain ihram. Jadi seperti itu. Selamat datang Prof. Haris, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Beliau tidak terlambat karena harus juga memberikan sambutan pada pembekalan jamaah haji
Tiga Cahaya Utama di Nirwana Hotel. Dia ke sana, saya kemarin pamit, saya nggak ke sana, saya ke PPM saja karena jadwal saya tidak sekarang. Kalau beliau kan sekarang. Alhamdulillah sudah selesai di sana untuk bagian Prof. Haris, lalu bisa bersama-sama. Karena beliau juga nanti akan mendampingi jamaah haji, khususnya adalah KPI HURC Asia Malang dengan Ibu. Jadi itu mulai pakai ihram. Jadi kita letakkan segala atribut keduniaan. Jadi labbaik Allahumma labbaik, saya datang hanya untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji. Jadi bukan niatan yang lain. Kalau niat kita ini benar, insya Allah yang lain itu ikuti saja. Walaupun tidak kita ikhtiarkan, tidak kita harapkan, tapi karena puncak keimanan seorang hamba adalah saat menunaikan ibadah haji. Dan sering saya katakan bahwa haji adalah miniatur perjalanan orang-orang beriman. Orang beriman itu walaupun tidak berangkat haji, seperti kalau mau berangkat haji. Coba kalau mau berangkat haji, keluar rumah, doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu bukan hanya untuk mau seperti haji. Setiap kita keluar rumah ya seperti naik kendaraan, duduk subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu memang doa naik kendaraan itu kita lakukan walaupun tidak menunaikan ibadah haji lah. Ibadah haji ini benar-benar puncak keimanan dan itu dilakukan semua. Nah, harapannya adalah tetap terawat pasca haji pun seperti itu. Hingga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa indikasi ciri haji mabrur itu ada 3. Pertama adalah ifshatus salam, hidupnya selalu menebar kedamaian. Jadi kalau pulang haji sih senang tukaran, itu diragukan kemabrurannya. Apa keuntungan haji mabrur? Laisa lahu jaza illa jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Yang berarti itu kan merawat kemabruran. Kalau pulang haji mabrur, kemudian meninggal masuk surga. Pulang haji masih Allahumma tawil umurana, minta umur yang panjang. Nah, ini harus dirawat. Kemabruran dirawat. Ifshatus selalu menebar kedamaian. It'amut ta'am, yang kedua suka beramal. Seperti orang yang kalau menunaikan ibadah haji itu kan sedekah biar nanti lancar dan lain sebagainya. Gak apa-apa, tapi bukan hanya itu karena haji mabrur itu suka beramal, suka berinfak, suka bersedekah. Kalau pulang haji tambah medit itu dipertanyakan kemabrurannya. Tambah pauli sih mereka mau haji mabrur ya. Oleh karena itu kita nanti seperti itu. Menebar kedamaian, suka beramal, berinfak, bersedekah, ambil bagian dalam perjuangan menegakkan agama Allah, khususnya persyarikatan Muhammadiyah Indonesia. Apa yang harus, apa kewajiban saya, apa kontribusi saya dan lain sebagainya. Yang ketiga, thayyibul kalam, tutur katanya semakin bagus. Jadi tidak ada kata Jawa itu miso itu. Kalau Pak Haji miso itu dipertanyakan kemabrurannya. Yang itu kata Bu Taufik tadi kan haji tomat itu. Mereka haji tomat mana biasa kembali seperti biasa. Tapi kalau Bu Taufik bukan jahat, memang bahasanya begitu. Bahasanya itu ya. Kalau saya daripada halus-halus lumut melesetin, lebih baik kasar-kasarnya bermusik untuk senggolek kan gitu. Iya, kadang-kadang halus ya melesetnya. Istri saya ini bahasanya kasar. Bahasanya kasar, memang ya karakternya begitu.
Saya dulu ditanya, sama lapor dulu milih saya, karena kedusnya itu saya pilih. Pilih kedus. Jadi ini filosofi ikhram ya. Kemudian toha, pasti itu. Jadi jamaah kita ini kan harus tamattu. Tadi bisa dinyanyikan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jemaah Haji Indonesia dari dulu hingga sekarang tamat banyak disuka, umrah dulu baru haji. Ibadah haji cara ini membayarkan jadi kewajiban. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Umrah itu syakur, ikram tawaf sa'i dan syukur. Umrah itu syakur, ikram tawaf sa'i dan syukur. Umrah itu syakur, ikram tawaf sa'i dan syukur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Dulu saya mimpin jamaah haji RSI itu, saya berangkat ke masjid sama jamaah itu talbiyah menggunakan itu banyak yang motif berkurang sama dengan supporter Indonesia. Supporter Indonesia pakai sholawatan dengan genderang itu memang udah populer di dunia itu. Karena itu ya supporter hal-halan aku main di Arab Saudi kan pakai sholawat pakai genderang kan. Jadi kan mereka enggak punya, tapi ya jangan gitu nanti mau pengen di shopping. Jadi toha menimba itu filosofinya lambang persatuan umat. Jadi umat manusia seluruh dunia yang diwakili oleh jamaah haji semuanya taat memenuhi panggilan Allah, menghadap kepada Allah, semuanya karena Allah, meletakkan Ka'bah di sebelah kirinya, tawaf. Tidak ada yang jalan melawan arus dan mereka itu bersahabat yang sangat kental. Ada yang tersentuh sikut sedikit saja, afwan, minta maaf dan lain sebagainya. Dari simbol persatuan umat, maka panjenengan termasuk bagian dari 221.000 jamaah haji Indonesia. 221.000. Kalau nanti ditambah ya, sudah nutup sekarang ini tambah. Kalau ditambah ya lebih 221.000 jamaah itu pelopor persatuan umat di Indonesia. Kan gitu. Kalau umat Islam di Indonesia ini 238 juta dari 270 juta itu sekian banyak umat Islam itu. Maka sangat penting di situ wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada agama Allah, jangan bercerai-berai. Ibsa'us salam tadi menebar kedamaian. Jadi filosofinya tawaf itu adalah persatuan umat. Oleh karena itu
bapak-bapak dan ibu pasca haji harus juga sebagai pelopor persatuan. Jadi semakin harmonis kehidupannya baik di rumah dengan tetangga, dengan masyarakat, baik itu di tempat kerja maupun di tengah-tengah masyarakat. Ini diingat karena termasuk salah satu indikasi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu besar-besar. Jadi bahwa betul seperti itu kita lakukan. Dan kita nanti juga haji tamattu, maka umroh dulu baru haji. Umroh selesai, tawaf sa'i, tahallul selesai, lepas pakaian ihram, menunggu nanti tanggal 8 untuk kembali. Khusus untuk RSI Aisyah, dan itu ketika PP Muhammadiyah itu mengundang KBIH seluruh Indonesia yang dikelola Muhammadiyah dan Aisyah di Semarang, saya ditugasi untuk mewakili dari Malang, diinstruksikan untuk melakukan tarbiyah. Artinya kita ke Mina dulu tanggal 8 itu semalam, kemudian besok paginya baru ke Arafah. Kalau jamaah haji yang lain, kloter-kloter, bahkan dalam satu kloter kita ini tidak langsung dari pondokan dari hotel langsung meluncur ke Arafah. Tapi kita berusaha untuk ke tarbiyah karena Rasulullah SAW memberikan contoh seperti itu. Kita tuduhan di manasikakum. Kemarin ada yang tanya, kenapa sih harus tarbiyah? Tetangga saya itu tidak pernah begitu. Nah, ini. Tapi itu memerlukan perjuangan. Jadi saya beberapa kali mengantarkan, saya haji pertama sendiri, kedua sendiri, doa mohon pada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan datang ke tempat ini dengan istri saya. Haji ketiga baru dengan istri, berikutnya sendiri-sendiri. Termasuk Dr. Andi itu tahun berapa itu? Tapi beliau ada haji plus itu. Kami juga yang mendampingi di TCU Muhammadiyah ini punya PT 3 Cahaya Utama. TCU yang kantornya di Jalan Soekarno-Hatta, itu bagian daripada KPIA RSI Indonesia. Setelah tawaf yang tadi, kemudian wukuf. Ya, wukuf. Kita ini dididik untuk berkonsentrasi. Puncak daripada haji, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Berkonsentrasi dalam kebersamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang paling panjang itu sangat wukuf. Jadi setelah dikumandangkan azan pada waktu zuhur, kemudian ada khutbah wukuf, kemudian setelah itu salat zuhur, jamaah asar, takdim, berkaat, qomat latih, asar, berkaat, salat zuhur, zikir dan doa sampai maghrib. Ini nanti harapannya bakalan kami sampaikan tidak mengikuti tenda-tenda yang lain. Artinya kesempatannya kita berzikir, berdoa, fokus memohon kepada Allah, termasuk titipan-titipan doa dari keluarga, dari tetangga, andai tolak dibaca di situ. Maka kadang-kadang mau berangkat haji kan dikunjungi, titip doa untuk anaknya, titip doa untuk dan lain sebagainya. Saya pernah dititipi pensiunan kepala KUA. Jadi dua anaknya itu sudah lulus S1, mendoakan istri saya. Sampai dokter Setiawati, dokter Setiawati, Ibu Setiawati datang. Itu bilang gini, iso atau mau maju ke bojone. Karena guru itu bayarannya biro. Secara matematika kan nggak mungkin belum pensiun, belum oleh taspen, belum mau gaji, tapi Allah sedang memanggil. Termasuk saya ini, juga begitu. Jadi banyak gaji soka yang saya lakukan karena sokongan mau agak ditugasi gitu. Jadi haji yang kedua itu Dr. Samsul, Allah yarham, Pak Dr. jamaah
770. Sampai terus kok apa itu? Siap. Tahun mana mau mana? Siap. Jadi bayar orang di Bangkok. Kalau kita kepingin dapat sendiri ya bayar. Di Bangkok akan bayar. Ya, jadi wukuf. Jadi konsentrasi, berzikir, berdoa pada saat itu. Kalau ada tenda yang lain itu setelah sholat zuhur, doa titik. Setelah itu cari batu, rokokan di atas batu, makan nasi kotak, dan rame-rame di situ kita nggak usah terpengaruh. Bapak Ibu konsentrasi, kesempatan itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berzikir dan berdoa. Buku dengan doa itu nggak cukup itu, masih bikin melatih, termasuk titipan-titipan. Dan pesan saya titipan, orang yang berkunjung biasanya titip doa. Ada yang datang membawa gula, ada yang tidak. Gula kan gula di bunga wah, ada jamaah anaknya ditanya, "Dok, itu mah gue apa? Gue gula mah 2 kilo." Catetan buat itu mah. Gimana kok? Gak apa-apa. Wis muga-muga halal itu. Tidak seperti itu. Jadi kita doakan. Tadi Pak Dr. Adik kan juga titip juga PPM, amal usaha PPM dan rumah sakit, ada sekolah, ya ada panti asuhan, ada masjid, ya, ada lembaga-lembaga dakwah. Didoakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah di dalam berdakwah lewat persyaratan. Seperti itulah Bapak-bapak dan Ibu, bekal segalanya mulai dari pramanase, manase, ditambah lagi. Saya rasa 3 poin itu mulai dari pakai mikro, toa, kemudian wukuf, yang terakhir kita tahallul itu simbol kemenangan ya. Simbol kemenangan itu bukan lalu berbangga-bangga, euforia, tidak, tapi potong rambutnya. Kalau kita perhatikan petunjuk Allah kan, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi semakin banyak bertasbih, beristighfar, bertakbir, intinya lebih banyak berpikir, bertakaruf kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu tidak bijak kalau bekal Allah akan mengamali lebih. Saya cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan menambah vitamin baru bagi kita semua kalau jamaah haji yang berangkat tahun ini. Dalam penyampaian tentu ada hal yang berkenan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi pembawa acara mantun. Kok donga dhisik kok pantun dhisik. Donga dhisik. Mari donga kok pantun. Mari kita bersama berdoa untuk kita semua agar senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Semua haji kita diberikan kemudahan di dalam menunaikan rukun wajib sunnah haji, bahkan ziarah dengan keadaan sehat kembali ke tanah air dengan menyandang haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka Allahumma doa kepergian kita. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa anna tuqa. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna a'udzubika min ma'syatis safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Geleng-geleng pantune bae turun.
Karena pantun pergi haji naik perahu. Cakep. Di dalam perahu ada buayanya. Cakep. Gak jadi berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Ustaz Taufik. Semoga doanya tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Taufik Kusuma selaku penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang yang hadir, ada Pak Andi, Pak Rianto, Pak Imam, Pak Bambang, Pak Sirot, dan mohon maaf yang lain yang ada kegiatan sehingga tidak bisa mendampingi Bapak Ibu semua, Ibu Ketua Pemilihan Daerah Syiah Kota Malang beserta jajarannya, para pimpinan Muhammadiyah Syiah yang diundang pada pagi hari ini, Bapak Ibu calon jamaah haji ya, dari Muhammadiyah dan Syiah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dipertemukan di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang dalam acara pelepasan jamaah haji. Acara ini bukan khusus karena ketua PDM-nya berangkat, bukan. Ya. Bukan, ini bukan spesial untuk ini ya. Ya, karena ini bagian daripada kebersamaan dan memberikan doa, terutama yang penting ini doa kepada para calon jamaah haji dari Muhammadiyah dan Aisyah. Saya berdiri di sini mewakili ya calon jamaah haji. Ini bukan ketua PDM. Ya. Ketua PDM sudah diserahkan kepada PLT, ya, Pak Dr. Andi. Ya. Jadi nanti PLT-nya Pak Dr. Andi. Ya. Saya mewakili para calon jamaah haji. Yang pertama menyampaikan terima kasih kepada PDM dan PDA atas sambutan, atas perhatian pada kami semua. Ya, yang kedua tentu kami minta doa pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan perjalanan kami menunaikan ibadah haji diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, dan diberikan haji yang mabrur, pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat, menyandang hati yang mabrur. Dan kami tentu mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya manakala kami selama ini ada kesalahan, ada khilaf, ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam kami berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan atas doa Bapak Ibu semuanya ya kami bisa menunaikan rukun haji yang selama ini dengan sebaik-baiknya, diberikan keikhlasan hati dan betul-betul ya menjalankan ibadah ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Saya rasa ini ya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada PDM, PDA, dan doa ya, yang Bapak Ibu panjatkan ya. Mudah-mudahan ya semua yang sudah Bapak Ibu berikan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momen mengharukan Bapak yang habis ya, bukan Ketua PDM sekarang. Ya, baik Bapak Ibu, mohon kepada Pak Imam untuk bisa memimpin talbiyah. Monggo. Bapak sekalian, mari kita hantar Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang bersama warga Muhammadiyah Aisyah yang berangkat ke Tanah Suci dengan talbiyah bersama-sama. Mari saya pimpin dan diikuti oleh para jamaah hadirin sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة